Merdeka Belajar ini. Nah, di antara kelima kebijakan Merdeka Belajar ini yang menurut saya secara pribadi memberikan implikasi yang besar dan secara langsung dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah asesmen. Mengapa demikian? Karena bagaimana guru mengajar akan dipengaruhi oleh bagaimana siswa mereka diassess. Jadi walaupun guru-guru memiliki persepsi yang baik untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif, yang relevan terhadap kebutuhan siswa, namun pada akhirnya atau jarang yang akhirnya melakukan pembelajaran yang inovatif di kelas karena alasannya adalah salah satunya karena padatnya materi yang harus disampaikan atau karena mereka harus mempersiapkan siswa mereka untuk ujian. Nah, hal ini terungkap salah satunya pada saat kami melakukan interview dengan guru-guru IPA ketika ditanya mengapa mereka tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berbasis SSI di kelas, selain karena mereka juga kurang paham tentang pembelajaran tersebut atau karena siswanya dinilai belum mampu untuk menerapkan pembelajaran tersebut, juga alasan yang sering muncul karena beban materi yang terlalu banyak untuk menyiapkan peserta didik mereka siap untuk ujian nasional. Bahkan tidak jarang di antara mereka, saya tidak tahu, semoga ini tidak terjadi di ibu-ibu dan bapak guru yang ada di sini ya, di semester 2, kelas 9 misalnya, itu sebagian materi diajarkan yang seharusnya diajarkan di semester 2, diajarkan di semester 1. Jadi beban siswa untuk belajar itu menjadi sangat tinggi. Dan itu juga sebenarnya beban guru dan juga beban orang tua akhirnya, sehingga menimbulkan stres. Padahal sebenarnya kurikulum 2013 itu kan berbasis kompetensi, yang kompetensinya itu tidak hanya pada dimensi pengetahuan, tetapi juga ada dimensi sikap dan juga keterampilan yang sulit jika hanya diakses melalui bentuk soal pilihan ganda. Oleh karena itu, dalam kebijakan episode belajar 1 ada perubahan yang tadinya UASBN menjadi ujian sekolah, sehingga penilaian dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai macam bentuk penilaian in addition to multiple choice yang biasanya digunakan dalam UASBN. Jadi penilaiannya bisa dalam bentuk proyek, portofolio, unjuk kerja, sehingga tidak hanya kompetensi dalam dimensi pengetahuan saja yang diakses, tapi juga dimensi lain. Jadi penilaiannya menjadi lebih holistik. Kemudian selain itu juga ada ujian nasional yang dirubah menjadi asesmen kompetensi minimal dalam bentuk literasi dan numerasi. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, tadi alasan bahwa banyaknya materi sudah tidak ada lagi, tetapi dalam pembelajaran guru menjadi fokus untuk memfasilitasi siswa untuk memperoleh kompetensi literasi dan numerasinya. Nah, sebenarnya apa sih objektif dari Merdeka Belajar? Tadi sudah disinggung oleh Bapak Dr. Abdurrahman Ashari bahwa objektifnya adalah dapat menghasilkan pelajar yang memiliki profil Pancasila, yakni berpikir kritis, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka global, dan beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Nanti kita akan kembali berbicara tentang profil pelajar ini ketika kita berbicara tentang pembelajaran berbasis SSI dan bagaimana bisa memfasilitasi siswa untuk memperoleh profil pelajar Pancasila ini. Nah, bagaimana pelajar dapat memperoleh profil seperti ini? Maka itu harus dimulai dari memberikan murid fasilitas agar mereka dapat merdeka dalam belajar sesuai dengan
potensi mereka sesuai dengan apa yang mereka minati dan juga apa yang mereka butuhkan. Dan itu dimulai dari kemerdekaan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif, yang adaptif terhadap kebutuhan dan relevan. Nah, ketika kita berbicara mengenai relevan, pembelajaran IPA yang relevan, apakah hanya relevan dari sudut pandang siswa saja yang perlu kita jadikan pertimbangan? Tentu saja tidak, karena pembelajaran yang IPA yang relevan itu memang relevan, salah satunya adalah jika dilihat dari pemenuhan kebutuhan, minat, serta bakat siswa yang kita sebut sebagai relevan di dimensi individual atau personal. Ada juga relevan dilihat dari dimensi profesional. Jadi pembelajaran IPA itu disebut relevan juga apabila pembelajaran tersebut dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai kompetensi sehingga mereka siap untuk terjun dan berkompetisi di dunia kerja. Kemudian yang ketiga adalah dimensi sosial. Bagaimana pembelajaran sains itu relevan agar peserta didik kita dapat ikut berpartisipasi untuk mengadres isu-isu sosial dan global yang ada pada saat ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mana di antara ini mungkin bolehkah saya mengajak guru-guru atau peserta di sini untuk berpartisipasi secara langsung, Pak Moderator? Boleh, Bu Nida. Oke, silakan. boleh. Di sini ada web, boleh di-scan. Kemudian silahkan Ibu dan Bapak menjawab pertanyaan yang ada di sana. Ini terkait dimensi apa di antara ketiga dimensi, yakni dimensi personal, dimensi profesional, dan dimensi sosial yang Ibu atau Bapak jadikan acuan utama atau konsiderasi utama untuk menentukan, oh ini adalah sesuatu yang relevan untuk saya ajarkan di kelas. Silakan Bapak dan Ibu. Sudah ada yang silakan men-scan barcode yang ada di layar, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di apa cara scan itu? Bisa? Bu Nida, barcode-nya hilang. Oh, barcode-nya oke, mohon maaf. Ya, slide ke-6 ditampilkan saja, nggih, Bu. Nah, terima kasih. Oke, silakan. Oke, sudah ada 2 yang ikut berpartisipasi. Sudah ada 3. Di antara ketiga dimensi relevan dalam pembelajaran IPA, mana yang paling Bapak Ibu prioritaskan saat melaksanakan pembelajaran? Apakah dimensi personal, yakni pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk mengakomodir minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam kehidupan sehari-hari, ataukah dimensi profesional, yakni pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membekali siswa dengan kompetensi yang dapat mereka gunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mencapai posisi yang baik pada dunia kerja. Ataukah dimensi sosial, yakni pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membekali siswa dengan kompetensi agar dapat berperan aktif mengatasi permasalahan di masyarakat baik skala lokal, nasional, maupun global pada berbagai macam dimensi kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, maupun ekologi. Baik, mungkin para dosen IPA juga boleh ikut berpartisipasi atau calon guru IPA yang sudah pernah mengajar atau sudah mengambil mata kuliah PKL boleh. Terima kasih sudah ada 30 yang bergabung.
untuk para audiens mohon men-scan barcode tersebut agar kegiatan diskusi kita lebih lancar dan lebih atraktif. Di sini sudah ada partisipannya hampir 300 Bu, hampir 300 Bu. Wow, oke. Jadi sedangkan yang masuk barcode masih 30, jadi mohon audiens, Bapak Ibu, mahasiswa men-scan barcode tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Oke, baik, saya rasa sudah cukup ya. Oke. Apakah screen ini terlihat? Belum terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Belum terlihat. Yang tampil masih PPT. Oh, oke. Sepertinya tidak bisa saya tampilkan. Oke, saya kembalikan ke PPT, tidak apa-apa. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah ikut serta dalam polling tadi, meskipun saya tidak bisa menampilkan. Mungkin bisa di screenshot buat ditempelkan di PPT. Oke. Sudah muncul. Oke. Oh, maaf. Nah, ternyata dari hasil pollingnya, sementara seperti ini, bahwa ternyata di antara Bapak dan Ibu ternyata sudah lebih banyak yang mengkonsiderasi aspek atau dimensi sosial dalam menentukan apa yang relevan harus dipelajari siswa, dan ini sangat membahagiakan sekali karena menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hofstein pada tahun 2011, sebenarnya dimensi sosial inilah yang jarang sekali ditekankan dalam pembelajaran. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mengatakan ini menjadi hal yang diprioritaskan dan ditekankan untuk pembelajaran di kelas, maka ini adalah hal yang sangat membahagiakan sekali. Karena apa? Karena memang kita sekarang isu-isu tentang sustainability ini merupakan isu-isu yang bukan hanya kita yang menghadapi, tapi itu merupakan isu global, di mana tahun 2015 United Nations telah meluncurkan 17 Sustainable Development Goal yang mengadres isu-isu global seperti isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, dan juga isu-isu ekonomi. Nah, kita, pendidikan, memiliki peran yang penting untuk mengadres isu-isu ini. Nah, salah satu goal dari
SDG 4 ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan juga untuk promote lifelong learning seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh pemateri kedua Bapak Dr. Abdurrahman Ash'ari, bisa mungkin dilakukan melalui WISE-nya tadi ya. Ya, nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu dapat dipromot melalui pembelajaran berbasis SSI. Nah, salah satu goal dari SDG 4 ini adalah Education for Sustainability and Global Citizenship. Peran education dalam mencapai sustainable development ini paling tidak ada dua, karena satu berperan sebagai driver untuk terjadinya pembangunan atau pengembangan manusia, kemudian yang kedua memberikan atau merupakan kendaraan untuk meningkatkan awareness, kemudian mengembangkan cakrawala pengetahuan, dan juga partisipasi aktif dari peserta didik kita untuk ikut andil dalam mencapai Sustainable Development Goal ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengintegrasi Education for Sustainable Development ini dalam pembelajaran IPA atau pembelajaran kimia. Ada 4 cara yang dapat kita gunakan untuk mengintegrasi sustainability dalam pembelajaran IPA. Misalnya, atau yang pertama adalah melalui green chemistry dalam laboratorium, kegiatan laboratorium. Misalnya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, atau dengan menggunakan bahan-bahan dalam skala kecil sehingga tidak terlalu banyak bahan yang dihabiskan. Atau mungkin yang kita sebut sebagai small scale lab activity. Kemudian yang kedua adalah melalui integrasi strategi sustainability sebagai konten dalam pembelajaran kimia yang dikaitkan juga dengan aplikasinya dalam dunia industri. Misalnya bagaimana mensintesis atau mencari mencari cara yang paling cepat untuk yang paling efisien untuk menghasilkan suatu produk dengan limbah yang minimal misalnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengintegrasikan isu-isu sosio-saintifik dalam pembelajaran kimia. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran kimia sebagai bagian dari kebijakan pengembangan sekolah yang mengarah kepada Education for Sustainable Development. Jadi intinya di sini SSI itu merupakan cara kita untuk mengadres atau mengintegrasi ESD di dalam pembelajaran kimia atau pembelajaran IPA, dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan relevansi science education sehingga science education itu tidak hanya relevan dari segi personal siswa atau dari segi profesional siswa, tapi juga relevan dari segi sosialnya. Nah, apa sih SSI itu sebenarnya? SSI merupakan masalah sosial yang berhubungan dengan sains atau teknologi dan sifatnya kontroversial atau menimbulkan dilema di dalam masyarakat. Ada pihak yang pro, ada juga pihak yang kontra. Kemudian analisisnya atau solusinya tidak pasti dan dapat didasarkan dari banyak pertimbangan. Selain pertimbangan saintifik, juga ada pertimbangan sosial, termasuk di dalamnya ada pertimbangan moral, etika, pertimbangan ekonomi, politik bahkan, seperti itu. Nah, salah satu contoh isu-isu sosio-saintifik yang pernah saya gunakan dalam pembelajaran kimia di tingkat universitas, yang mungkin nanti bisa Bapak dan Ibu sesuaikan dengan pembelajaran IPA di
SMP ataupun di SMA adalah tentang isu mandatory biodiesel di Indonesia. Mungkin Bapak atau Ibu pernah, pastinya udah pernah mendengar ya, tentang B30, kebijakan B30, mandatory biodiesel. Isu ini waktu itu saya terapkan pada tahun 2019 akhir ketika ada wacana pemerintah untuk meningkatkan porsi dari biodiesel yang ada di solar yang dijual di Indonesia dari B20 menjadi B30 dan akan terus ditingkatkan menjadi B50 dan akhirnya mencapai B100. Dan isu ini waktu itu sangat santer di media, baik itu dari segi yang pro maupun dari segi yang kontra. Nah, kita akan melihat mengapa isu ini begitu kontroversial atau menimbulkan dilema. Oke, dari segi yang pro, kita tahu bahwa biodiesel merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang potensial untuk menggantikan bahan bakar berbasis minyak bumi yang tentunya lama-kelamaan akan habis. Dan apalagi Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Dan ini berarti kita memiliki sumber daya lokal yang melimpah untuk dijadikan energi terbarukan. Jadi dapat mendukung kemerdekaan energi kita. Kemudian selain itu juga dapat meningkatkan ekonomi. Tadi sudah dibahas bahwa kita merupakan penghasil terbesar kelapa sawit di dunia. Kemudian jika kelapa sawit tersebut dapat kita konversi menjadi energi, berarti kita menaikkan nilai jualnya sehingga kita tidak menjualnya atau mengekspornya dalam bentuk crude palm oil, tetapi memiliki nilai yang lebih tinggi lagi, nilai jual yang lebih tinggi, itu dalam bentuk bahan bakar. Kemudian selain itu dari sisi emisi, berdasarkan hasil penelitian bahwa biodiesel jika dibandingkan dengan solar konvensional atau solar berbasis fosil, ternyata emisinya lebih rendah jika dibandingkan emisi karbon dioksidanya lebih rendah. Ini berarti bahwa biodiesel dapat juga dijadikan sebagai alternatif sumber energi yang mengurangi resiko global warming karena karbon dioksida merupakan salah satu greenhouse gas. Namun di sisi lain, biodiesel juga memiliki pihak yang kontra. Kenapa demikian? Karena isu deforestasi. Kita tahu bahwa ada beberapa oknum yang bergerak di bidang pertanian maupun industri kelapa sawit yang tidak melaksanakan praktik yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan misalnya sehingga memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan, hilangnya satwa yang dilindungi dan sebagainya. Kemudian juga membatasi akses dari masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya dengan hutan hujan tropis Indonesia. Kemudian lagi dari sisi emisi, kalau tadi karbon dioksidanya lebih rendah daripada solar yang konvensional, ternyata di sisi lain ada yang lebih tinggi, maaf, yakni kadar emisi nitrogen oksidanya. Jika, mohon maaf, jika NOx ini tinggi atau nitrogen ini tinggi, maka akan menyebabkan hujan asam yang tentunya juga akan berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, isu-isu yang kontroversial seperti inilah yang analisisnya atau solusinya tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang atau dimensi, tapi multidimensi yang kita sebut sebagai isu-isu socio-scientific.
Boleh minum bagi dulu Bu Nida, nggak apa-apa, santai saja. ya tidak apa-apa Pak, memang agak sedikit kurang fit, Masya jadi tidak apa-apa. Allah. Oke, kemudian bagaimana isu tersebut digunakan di dalam pembelajaran? Isu tersebut disajikan melalui media yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian dari isu tersebut, siswa di-engage untuk bertanya, baik itu tentang aspek sains maupun aspek sosialnya. Nah, tadi mungkin di sini relevan dengan WISE yang dipropose oleh Bapak Dr. Abdurrahman Asari tentang wondering. Jadi isu ini digunakan untuk mengencourage siswa agar mereka wonder apa sih di balik isu ini. Baik itu dari aspek sainsnya ataupun dari aspek sosialnya. Kemudian dari wondering tadi mereka diajak atau digiring untuk melakukan investigasi. Jadi dari pertanyaan mereka mencari sendiri jawabannya. Misalnya terkait dengan bagaimana struktur kimia dari biodiesel, bagaimana cara membuatnya, termasuk golongan senyawa apa dia, kemudian bagaimana pengaruhnya dengan emisi atau gas buang kendaraan bermotor. Dan semua itu kita fasilitasi untuk mereka dapat investigasi sendiri. Sampai mereka bisa juga membuat biodiesel dengan cara merancang sendiri praktikumnya, menentukan sendiri berapa jumlah bahan yang dibutuhkan sendiri, dan tidak semua dari praktikum yang mereka lakukan itu berhasil. Namun dari sana mereka kita giring untuk dapat melakukan evaluasi mengapa tidak berhasil, di mana yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Nah, dari aspek mereka belajar aspek kimia atau aspek sains di balik isu biodiesel tersebut, kemudian kita arahkan mereka untuk melakukan role play atau bermain peran sosial yang menggambarkan berbagai macam pihak, baik itu pihak yang pro maupun kontra terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan jumlah atau konsentrasi biodiesel di dalam solar atau diesel adalah bahasa Inggrisnya solar diesel ya. Jadi bagaimana di kalangan masyarakat itu ada banyak pendapat, tidak hanya satu, tidak semua yang setuju, tapi ada yang tidak setuju. Nah, mereka mengambil peran, ada yang mengambil peran setuju, ada yang mengambil peran tidak setuju, misalnya dari segi petani kelapa sawitnya sendiri bagaimana, kemudian dari pemerintah Indonesia sendiri bagaimana, dari pemerhati lingkungan bagaimana, dan seterusnya. Dan di akhir mereka kita minta untuk mengambil keputusan apakah setuju atau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan konsentrasi biodiesel di dalam solar konvensional. Dan selain itu mereka juga kita minta untuk mempropose win-win solution atau jalan tengah di antara pihak yang pro dan pihak yang kontra. Nah, melalui pembelajaran berbasis isu-isu sosio-saintifik ini diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk dapat memperoleh atau mencapai profil pelajar Pancasila seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah berpikir kritis. Kita tahu bahwa masalah atau isu-isu sosio-saintifik ini merupakan isu-isu yang tidak bisa dilihat dari satu segi, tapi multidimensi, sehingga kita menggiring mereka untuk berpikir multidimensi, berpikir kritis, dan akhirnya bisa digunakan mereka untuk mengambil keputusan. Apakah ikut yang pro, ataukah ikut yang kontra, dan keputusan itu merupakan keputusan yang berdasar dan tidak didasarkan atas satu dasar, misalnya dasar saintifik saja, tapi juga ada pertimbangan sosial di baliknya. Kemudian mereka kita latih untuk mandiri, menjadi mandiri. Kenapa bisa demikian? Karena
isu-isu seperti isu biodiesel ini adalah isu yang kontekstual, dekat sekali dengan kehidupan kita, sehingga ketika kita assign mereka untuk mengambil role, baik itu yang setuju maupun tidak setuju, mereka dengan mandiri mencari berbagai macam sumber literatur yang atau ya berbagai macam literatur untuk mensupport posisi yang mereka ambil. Jadi mereka mencari segala macam data atau fakta yang mendukung posisi yang mereka ambil. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Nah ini pembelajaran SSI juga menuntut kreativitas siswa untuk mempropose, jadi win-win solution, jalan tengahnya seperti apa untuk mengatasi pro dan kontra tersebut. Bu Nida, Kemudian, izin masuk. ya. Waktu kurang 15 menit, G. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Oke, kemudian yang keempat adalah gotong royong. Kita tahu bahwa masalah ini merupakan masalah yang kompleks, yang membutuhkan kerjasama dari berbagai macam pihak, sehingga dibutuhkan kolaborasi atau gotong royong. Kemudian yang kelima adalah Bhinneka Global. Kita tahu SSI merupakan salah satu cara untuk mengintegrasikan ESD, Education for Sustainable Development, dalam pembelajaran IPA, di mana ESD itu tujuannya adalah untuk mengedukasi generasi penerus bangsa agar mampu bertindak yang bertanggung jawab dengan memperhatikan kebutuhan masa kini dan akan datang, dan juga dengan memperhatikan tidak hanya kebutuhan dirinya, tapi juga semua penduduk bumi yang tinggal di bumi ini, sehingga dia merasa sebagai bagian dari penduduk global. Kemudian yang terakhir adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Untuk yang ini saya ingin kita merenungkan penggalan ayat berikut ini. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali padamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Di sini kita bisa melihat bagaimana Maha Rahman dan Rahim ya Allah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Untuk siapa? Untuk kita, manusia, agar kita bisa sustainable hidup di dunia ini. Namun jangan sampai kita menjadi orang yang merusak semua keseimbangan yang sudah diciptakan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga apabila seseorang memutuskan untuk bertindak dan berperilaku yang memikirkan aspek sustainability, bukan hanya karena dia takut akan sanksi hukum yang dibuat manusia, tapi lebih dari itu dia takut akan sanksi yang diberikan oleh sang pemilik langit dan bumi. Jadi baik, mungkin yang bisa saya simpulkan adalah pembelajaran berbasis SSI, potensial untuk memfasilitasi kemerdekaan belajar peserta didik dan mewujudkan profil pemuda Pancasila. Terima kasih. Waktunya sudah habis, Pak Agung. Masih ada